Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah dengan NIM 19521520053 dari kelas Business English Communication B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan suatu materi manajemen piutang dan pinjaman yang merupakan salah satu pemenuhan pengganti final dari mata kuliah Financial Management yang diampuh oleh Dr. Dni Jeffrey, SE, MAK. Langsung saja, yang pertama adalah latar belakang manajemen piutang. Dalam suatu perusahaan piutang menjadi sangat begitu penting ketika perusahaan harus menentukan berapa jumlah piutang yang optimal. Di samping itu, piutang juga harus dikelola secara efisien karena menyangkut laba dan biayanya yang timbul karena adanya piutang itu sendiri. Kebijakan piutang yang baik adalah kebijakan yang dapat mengoptimalkan manajemen piutang dengan mempertimbangkan keuntungan dari piutang tersebut. Maka, untuk itu diperlukan manajemen piutang guna mengatur piutang dalam suatu perusahaan. Materi yang pertama itu, apa itu penjualan kredit? Penjualan kredit adalah suatu penjualan yang dilakukan secara non-tunai. Dalam hal ini, laba yang diharapkan adalah lebih besar daripada penjualan tunai. Lalu, apa saja faktor penjualan kredit? Yang pertama itu standar kredit, plafon kredit, kebiasaan pembayaran pelanggan, syarat pembayaran, volume penjualan kredit, dan yang terakhir yaitu kebijakan pengumpulan piutang. Standar kredit. Standar kredit adalah salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan dengan menurunkan standar kredit dengan menstimulasi permintaan yang akhirnya mengarah pada penjualan dan laba yang lebih tinggi. Namun, terdapat biaya juga untuk pada piutang tambahan seperti risiko yang lebih besar untuk adanya suatu kerugian akibat dari piutang tak tertagih. Yang selanjutnya yaitu syarat pembayaran. Syarat pembayaran kredit ini dapat bersifat ketat atau lunak. Jika terjadi suatu perusahaan yang menetapkan syarat penjualan kredit yang ketat, berarti perusahaan itu lebih mengutamakan sekuritas atau keamanan dari kredit yang dibandingkan misalnya memberikan batas waktu pembayaran yang singkat dan memberikan beban bunga jika pengembalian itu terjadi terlambat dilakukan. Dan dengan demikian, maka investasi perusahaan dalam piutang cenderung lebih sedikit atau lebih kecil. Dan hal sebaliknya akan terjadi bila syarat penjualan kredit itu bersifat lunak atau fleksibel atau longgar. Yang selanjutnya itu kebiasaan pembayaran pelanggan. Di sini dalam memberikan kredit kepada pelanggan maupun calon pelanggan, perusahaan itu akan membuat suatu batasan kredit yang berbeda-beda terhadap pelanggan suatu dengan pelanggan lainnya. Ini dikarenakan tingkat kemampuan yang berbeda pula terjadi karena salah satu alat kontrol dalam pelaksanaan kebijakan kredit itu sendiri. Berikutnya yaitu syarat pembayaran. Syarat pembayaran yaitu dalam memberikan kredit, hal ini terjadi karena kontrol dalam pelaksanaan kebijakan kredit itu menetapkan batas maksimal kredit karena yang diberikan kepada pelanggannya itu makin tinggi batasnya dan ditetapkan untuk masing-masing pelanggan, berarti makin besar pula dana yang diinvestasikan dan piutang dan sebaliknya. Selanjutnya yaitu kebijakan pengumpulan piutang. Di sini kebiasaan pembayaran pelanggan yaitu sebagian langganan yang mempunyai kebiasaan untuk membayar dengan menggunakan kesempatan mendapatkan cash discount dan ada sebagian lagi tidak menggunakan kesempatan tersebut. Kebiasaan pelanggan ini membayar dalam periode cash discount atau sesudahnya mempunyai efek terhadap besarnya investasi dalam piutang, dan ini terjadi bila sebagian besar pelanggan membayar selama diskon period. Maka dana yang tertanam dalam piutang itu akan lebih cepat cair karena akan memperkecil investasi dalam piutang. Selanjutnya yaitu yang terakhir, kebijakan pengumpulan piutang. Perusahaan ini dapat menjalankan kebijaksanaan dalam pengumpulan
piutang dalam dua cara, yaitu secara aktif maupun pasif. Perusahaan yang menjalankan kebijaksanaan pengumpulan secara aktif mengeluarkan uang yang lebih besar dalam membiayai aktivitas pengumpulan piutangnya dibandingkan dengan perusahaan yang lain, dan juga menjalankan kebijaksanaan secara pasif. Di sini artinya melakukan pengumpulan piutangnya mempunyai investasi dalam piutang yang lebih kecil daripada perusahaan yang melakukan pengumpulan piutang secara pasif. Selanjutnya yaitu mengapa penjualan kredit itu sangat penting. Karena ada 3 keuntungan perusahaan menjual dengan kredit. Yang pertama yaitu keuntungan mendorong konsumen untuk membelanjakan uang lebih besar dari yang seharusnya. Yang kedua yaitu keuntungan selanjutnya itu meningkatkan hubungan dengan konsumen. Penjualan secara kredit menurut adanya saling keterbukaan informasi antara penjual dan pembeli. Yang terakhir yaitu memungkinkan perusahaan itu dapat menjual langsung kepada konsumen yang akhir. Selanjutnya itu jenis-jenis kredit. Terdapat beberapa jenis kredit. Yang pertama berdasarkan secara pemberiannya. Yang kedua itu berdasarkan sifat kegunaannya. Yang ketiga berdasarkan jangka waktu pengembalian. Yang keempat berdasarkan jaminan. Kelima berdasarkan sektor perekonomian. Berikutnya itu berdasarkan tingkat golongan ekonomi. Dan yang terakhir berdasarkan cara penarikan dan pelunasan. Berikut adalah perhitungan kredit. Seperti yang dilihat, inilah rumusnya. Bunga per bulan sama dengan P kali I kali T dibagi dengan J BP sama dengan pokok pinjaman. Keterangannya itu I artinya suku bunga per tahun, T yaitu jumlah tahun jangka waktu kredit, JB adalah jumlah bulan dalam jangka waktu kredit. Selanjutnya itu analisis kredit. Analisis kredit itu suatu kajian yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari suatu permohonan kredit. Di sini seorang analisis kredit itu bertugas untuk menganalisis data pinjaman dan pernyataan keuangan perorangan ataupun perusahaan untuk menentukan tingkat risiko mereka yang berkaitan dengan perpanjangan kredit ataupun peminjaman uang. Berikut adalah kebijakan kredit dan pengumpulan piutang. Yang pertama yaitu subjek kredit. Lalu ada objek kredit, persyaratan kredit, kredit scheme, plafon kredit atau limit exposure. Yang selanjutnya itu kemudahan pembayaran angsuran dan reward. Yang terakhir yaitu standard approval dan penyimpangan. Berikutnya itu hubungan antara kredit macet dengan likuiditas. Penyaluran kredit pada perbankan harus siap menghadapi risiko kredit yang menyebabkan kredit tersebut menjadi kredit bermasalah. Di sini penyaluran kredit itu yang mengalami kredit bermasalah akan mempengaruhi likuiditas karena munculnya kredit bermasalah. Kas yang seharusnya masuk dan menambah likuiditas bank tidak terjadi sehingga mengakibatkan bank tersebut tidak mampu memenuhi kewajiban dalam jangka pendeknya. Selanjutnya yaitu contoh kasus dari manajemen piutang dan peminjaman ini, yaitu suatu perusahaan PT Fadila saat ini tahun 2021 menggunakan sistem penjualan tunai dan memiliki omset sebesar 800 juta rupiah. Untuk tahun 2022, manajemen akan mempertimbangkan mengubah kebijakan penjualan tunai menjadi penjualan kredit dengan syarat N/60. Artinya, pembeli di sini diberi tempo untuk membayar sampai di hari ke-60 saat pembelian nantinya. Dengan perubahan tersebut, diharapkan penjualan akan meningkat sebesar 1.050 juta rupiah dan profit marginnya itu 15%, sementara biaya dana sebesar 16% per tahunnya. Apakah rencana kebijakan kredit tersebut menguntungkan bagi perusahaan? Masalah di atas dapat dianalisis dengan membandingkan manfaat atau benefit dan biaya cost sebagai berikut. Benefit itu sama dengan tambahan keuntungan adanya penjualan kredit, yaitu 1.050 juta rupiah dikurang 800 juta rupiah kali 15% sama dengan 37.500.000 rupiah. Di sini cost-nya yaitu perputaran piutang sama dengan 360 per 60 sama dengan 6 kali per tahun.
rata-rata piutangnya yaitu 1.050.000.000 rupiah per 6 sama dengan 175.000.000 rupiah. Maka modal yang diperlukan untuk investasi dalam piutang dihitung adalah sebesar 100% dikurang 15% dikali dengan 175 juta ribu rupiah sama dengan 148.750.000 rupiah. Dan biaya dana untuk tambahan modalnya untuk investasi pada piutang sebesar 148.750.000 rupiah dikali 16%, itu hasilnya sama dengan 23.800.000 rupiah. Maka kesimpulannya, manfaat atau benefitnya itu sama dengan 37.500.000 rupiah, biaya kosnya sebesar 23.800.000 rupiah, ini dikatakan minus, maka tambahan keuntungannya yaitu sebesar 13.700.000 rupiah. Jadi, kebijakan penjualan kredit akan memberikan manfaat bersih atau keuntungan sebesar 13.700.000 rupiah. Kesimpulan, piutang timbul karena adanya penjualan kredit, barang, dan jasa. Efektivitas dalam pengelolaan piutang dapat mempengaruhi hasil yang dicapai dari pengumpulan piutang. Pemberian piutang yang tepat sesuai dengan prosedur piutang dapat menghasilkan pembayaran piutang yang tepat waktu. Pengendalian internal dapat memberikan keuntungan dalam perusahaan. Dan jika perusahaan memiliki pengendalian intern yang tepat, contohnya dalam pengendalian intern piutang perusahaan dapat terkendali dengan secara baik melalui proses pemberian piutang hingga pembayarannya itu prosesnya dilakukan secara efektif. Piutang merupakan suatu tagihan kepada pihak lain di masa yang akan datang karena terjadinya transaksi di masa lalu dan kebijakan kredit atau standar kredit dari kualitas rekening yang diterima, jangka waktu atau periode kredit yang diberikan, diskon atau potongan tunai yang diberikan untuk pembayaran yang lebih awal. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya investasi dalam piutang yaitu volume penjualan kredit, syarat pembayarannya atau termin, ketentuan tentang pembatasan kredit, kebijakan pengumpulan piutang, dan kebiasaan membayar dari para pelanggan. Itulah materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.